Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Indriani dengan NPM 2341255. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah seluruh bentuk imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada manajer dan eksekutif perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi ini tidak hanya terbentuk gaji, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tunjangan, bonus, insentif, dan penghargaan lainnya yang dirancang untuk memotivasi dan mempertahankan kinerja manajerial yang optimal. Tujuan utama dari kompensasi manajemen adalah menciptakan keseimbangan antara penghargaan terhadap kinerja individu dan pencapaian sasaran perusahaan. Kompensasi dirancang untuk memberikan motivasi kepada manajer agar bekerja lebih efisien, mengambil keputusan yang tepat, dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Selain itu, sistem kompensasi yang adil juga membantu menciptakan suasana kerja yang positif serta mengurangi tingkat pergantian karyawan di tingkat manajerial. Komponen-komponen kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen umumnya terdiri atas beberapa elemen. Gaji pokok merupakan bagian tetap yang diberikan secara rutin sebagai bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawab manajer. Selain itu, terdapat bonus atau insentif yang diberikan berdasarkan pencapaian target tertentu, baik keuangan maupun kinerja operasional. Kompensasi juga dapat berbentuk tunjangan seperti fasilitas kendaraan, asuransi kesehatan, atau perumahan. Dalam perusahaan besar, kompensasi sering dilengkapi dengan saham atau opsi saham sebagai bentuk insentif jangka panjang yang mengaitkan kepentingan manajer dengan pertumbuhan nilai perusahaan. Penetapan kompensasi manajemen harus memperhatikan prinsip keadilan, kelayakan, dan kinerja. Keadilan berarti kompensasi disesuaikan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing manajer. Kelayakan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan, sedangkan kinerja mengacu pada hasil nyata yang dicapai oleh manajer dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, kompensasi harus seimbang antara penghargaan dan hasil kerja yang diberikan. Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi tantangan dalam menentukan besaran kompensasi yang ideal. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan antara kompensasi eksekutif dan karyawan biasa, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penurunan moral kerja. Selain itu, penentuan kompensasi berbasis kinerja juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mendorong perilaku manajer yang hanya berorientasi pada hasil jangka pendek dan mengabaikan keberlanjutan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan instrumen penting dalam mengelola sumber daya manusia tingkat eksekutif. Sistem kompensasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi, memperkuat loyalitas, dan mendorong manajer untuk mencapai kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan kompensasi yang diterapkan bersifat adil, transparan, dan selaras dengan strategi jangka panjang organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.